Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Khalifah Hidayah dan Indah Agustriani serta Langgeng Andesna dari kelompok pertama akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kinerja Guru dalam mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Untuk mempersingkat, materi yang pertama adalah pengertian kinerja guru. Istilah kinerja berasal dari bahasa Inggris yaitu job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Mangkunegoro mengatakan dalam bukunya, kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan menurut As'ad menjelaskan tentang kinerja juga diartikan sebagai tingkah laku keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Selanjutnya, menurut Mattis dan Jackson mendefinisikan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi tersebut. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru merupakan hasil kerja yang dicapai guru dalam organisasi sekolah, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan sekolah dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah yang bersangkutan. Berkenaan dengan kinerja guru, pastinya setiap guru memiliki sebuah standar kinerja yang berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dengan siswa secara individu. Yang kedua, persiapan dan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, mendayagunaan media pembelajaran. Yang keempat, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang aktif dari guru. Yang selanjutnya adalah indikator kinerja guru. Kita tahu kinerja guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya. Setiap guru pastinya memiliki ukuran kinerja yang dapat diukur melalui indikator kinerja. Apa saja indikator kinerja tersebut? Yang pertama adalah kualitas kinerja. Indikator ini berkaitan dengan kualitas kerja guru dalam menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan perencanaan program pembelajaran. Yang kedua adalah kecepatan ketetapan kerja yang berkaitan dengan kerja guru dalam menyelesaikan materi ajar dengan karakter. Kedua adalah kecepatan ketetapan kerja. Indikator ini berkaitan dengan ketetapan kerja guru dalam menyelesaikan materi. Yang ketiga adalah inisiatif dalam bekerja. Indikator ini berkaitan dengan inisiatif guru dalam penggunaan model pembelajaran yang variatif yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kemampuan kerja. Dengan kemampuan guru dalam memimpin keadaan kelas agar tetap kondusif adalah salah satu indikator kemampuan kerja seorang guru. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Indikator ini indikator yang terakhir yang berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan guru dalam proses layanan bimbingan belajar dengan siswa yang kurang mampu mengikuti pembelajaran. Sedangkan menurut Direktorat Pendidikan, indikator kinerja guru ada 3 kegiatan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penilaian kinerja guru.
Penilaian kinerja menurut Hasibuan adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Standar kompetensi guru dibagi menjadi 3 komponen yang saling terkait sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran atau juga disebut dengan pengelolaan kelas. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses panjang yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, dan penilaian. Yang kedua adalah pengembangan profesi, adalah kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan. Contoh kegiatan macam pengembangan profesi adalah sebagai berikut. Contohnya, mengadakan penelitian di bidang pendidikan, menemukan teknologi tepat, dan menentukan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan, membuat alat pelajaran, menciptakan karya tulis, dan mengikuti pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah penugasan akademik. Penugasan akademik adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa yang bersifat ilmiah atau bersifat pengetahuan. 7 kompetensi dasar yakni yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanakan interaksi pelajar mengajar, penilaian prestasi belajar peserta didik, pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, pengembangan profesi, pemahaman wawasan kependidikan, penguasaan bahan kajian akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Menurut Agus Sutoyo, dalam penilaian kinerja guru sebagai berikut. Yang pertama, membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Yang kedua, membuat analisa kinerja dari waktu yang dilalui secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. Yang ketiga, menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan baku yang harus dicapai. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama adalah kepemimpinan kepala sekolah, yang kedua fasilitas kerja, yang ketiga harapan, yang keempat adalah kepercayaan personal sekolah. Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kinerja guru di sekolah, baik faktor internal guru yang bersangkutan maupun faktor yang berasal dari fasilitas sekolah, serta peraturan dan kebijakan yang berlaku, kualitas manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah, serta kondisi lingkungan yang lainnya. Guru yang berkualitas dapat diramalkan dengan 3 kriteria, yaitu prestasi, proses, dan waktu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang kriteria prestasi atau tanda-tanda kemampuan profesi keguruan terdiri dari unsur yang pertama, latar belakang, reservis atau sebelum menjadi guru, dan servis saat menjadi guru. Yang kedua adalah pengalaman mengajar guru. Yang ketiga adalah penguasaan pengetahuan keguruan. Yang keempat adalah pengabdian guru dalam mengajar. Yang kedua adalah kriteria proses atau kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar, terdiri dari kemampuan guru dalam merumuskan rancangan proses pembelajaran atau RPP. Yang kedua, kemampuan guru dalam melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas. Yang ketiga adalah kemampuan guru dalam mengelola kelas. Yang terakhir adalah kriteria produk atau hasil belajar yang dicapai murid-murid, yang terdiri dari hasil-hasil belajar murid dari bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut. Dalam Nurdin mengatakan bahwa peningkatan kinerja guru melalui pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan melalui kasah konelik, ability, skill, habit, dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pengetahuan, yaitu merupakan suatu yang diperoleh melalui pengalaman yang tidak melalui indera tetapi juga melalui suatu eksperimen. Yang kedua yaitu peningkatan
Kemampuan terdiri dari dua unsur, yaitu yang biasa dipelajari dan yang ilmiah. Seberapa besar kemampuan kita menghasilkan prestasi tergantung pada kemampuan untuk terus mengasahnya, karena prestasi profesionalisme dapat dari unsur kemampuan dan kemauan. Yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan, yaitu keahlian yang bermanfaat untuk jangka panjang. Keterampilan harus dimiliki oleh guru dalam tugas mengajar dan perannya di dalam kelas. Jadi ketika di dalam kelas itu guru harus mampu mengajar, menjadi pemimpin kelas, mengatur lingkungan, partisipan, ekspeditur, perencana, supervisor, motivator, penanya, pengajar, evaluator, dan konselor. Dan yang keempat, peningkatan sikap diri. Jadi seorang guru itu harus mempunyai sikap, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai pengertian yang baik kepada anaknya, bisa mengajar sesuai dengan psikologis anak dan sebagainya, serta bisa mendapat rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Dia harus bisa mempunyai sikap sosial yang baik, sikap dalam berumah tangga dan sebagainya. Yang kelima yaitu pengembangan kebiasaan diri. Jadi seorang guru itu kegiatannya terus-menerus dilakukan yang tumbuh dari dalam pikiran. Guru sebagai pekerja harus berjangka panjang. Keterampilan harus dimiliki oleh guru dalam tugas mengajar dan perannya di dalam kelas. Jadi ketika di dalam kelas itu guru harus mampu mengajar, menjadi pemimpin kelas, mengatur lingkungan, partisipan, ekspeditur, perencana, supervisor, motivator, penanya, pengajar, evaluator, dan konselor. Dan yang keempat, peningkatan sikap diri. Jadi seorang guru itu harus mempunyai sikap, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai pengertian yang baik kepada anaknya, bisa mengajar sesuai dengan psikologis anak dan sebagainya, serta bisa mendapat rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Dia harus bisa mempunyai sikap sosial yang baik, sikap dalam berumah tangga dan sebagainya. Yang kelima yaitu pengembangan kebiasaan diri. Jadi seorang guru itu kegiatannya terus-menerus dilakukan yang tumbuh dari dalam pikiran. Guru sebagai pekerja harus berkemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesionalisme, keguruan, dan pendidikan. Penugasan menyesuaikan diri dan kepribadian untuk tugasnya. Di samping itu, guru harus memiliki kepribadian yang berkembang dan bersifat dinamis. Kesimpulan dari materi kami adalah yang pertama, istilah kinerja berasal dari kata kerja Inggris job performance atau actual performance, yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Yang kedua yaitu kinerja guru merupakan penentu bagi peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru di sekolah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu kepemimpinan kepala sekolah, fakultas kerja atau fasilitas kerja, harapan-harapan, dan kepercayaan personalia sekolah. Yang terakhir yaitu selain faktor strategi, kinerja guru juga memiliki standar, yakni berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti bekerja dengan siswa secara individual, persiapan, perencanaan, pembelajaran, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan kepemimpinan yang aktif dari guru. Sekian, terima kasih.